محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita, khususnya majelis ilmu yang membahas tentang fikih ibadah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, malam ini insyaallah kita akan membahas pembahasan yang baru. Setelah kurang lebihnya kita bahas tentang fikih makanan dan minuman, maka malam ini kita akan bahas tentang fikih pakaian dan perhiasan. Tentunya ketika kita nanti akan membahas tentang pakaian, ya artinya hal-hal yang dibolehkan untuk kita kenakan, ya, yang ini ditinjau dari sisi syariat, begitu. Namun sebelum kita membahas tentang fikih pakaian, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa sih fungsi daripada berpakaian itu. Nah, fungsinya adalah untuk menutup aurat. Sehingga yang akan kita bahas pertama adalah tentang masalah aurat. Karena menutup aurat ini merupakan kewajiban. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa sih makna aurat itu? Makna aurat itu menurut istilah adalah segala sesuatu yang diharamkan Allah membukanya di depan orang yang tidak dihalalkan atau tidak diperbolehkan untuk melihatnya. Itu yang dimaksud dengan aurat. Nah, di sini dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya adalah, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ayat ini turun untuk menghapus tradisi jahiliyah, di mana dulu masyarakat jahiliyah itu ketika tawaf di Ka'bah, maka mereka tawafnya dalam keadaan telanjang. Sehingga ketika ayat ini turun, maka Nabi SAW melarang siapa saja yang tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Dia menyebutkan alla yatufa bil bait uryan. Jangan sampai seorang pun bertawaf di Ka'bah dalam keadaan tanpa berbusana. Seperti itu, ya. Sehingga dari situlah maka berpakaian ini merupakan salah satu hal yang disyariatkan di dalam Islam, begitu. Kemudian dalil yang kedua tentang wajibnya menutup aurat, di sini Allah melarang manusia menampakkannya, ya, dan menyebutnya sebagai bentuk fitnah, ya, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaiton. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana, ya, nenek moyang kalian yang dikeluarkan dari surga. Yanzi'u anhuma libasuhuma liyuriyahuma sawatihima. Ketika Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia, maka, ya, Allah menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Jadi begitu, ya. Karena sebab apa? Sebab tipu daya syaitan, sehingga Adam dan Hawa tidak dikenakan pakaian, ya. Namun mereka berdua akhirnya secara fitrahnya mencari, ya,
bahan ataupun benda untuk menutup aurat mereka, seperti itu. Ya. Tayyib. Nah, dengan dalil-dalil ini semuanya jamaah sekalian rahimakumullah, maka syariat memerintahkan kita semua untuk menutup aurat masing-masing. Nah, ini merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Sehingga berkenaan dengan apa? Dengan pembahasan tentang masalah pakaian. Karena fungsi daripada pakaian yang terpenting adalah bukan untuk berhias, akan tetapi untuk menutup aurat, begitu. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian kita akan bahas yang berikutnya tentang batasan aurat laki-laki. Mana sih yang disebut dengan aurat bagi laki-laki? Nah, kita belum masuk ke perempuan ya. Kita masih membahas tentang pakaian khusus untuk laki-laki. Nah, pertama ya, bahwa untuk aurat laki-laki ini sebenarnya nggak ada perselisihan di kalangan ulama. Ya, aurat sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan bahwa ia merupakan sesuatu yang tidak boleh dipandang oleh orang lain. Itu aurat. Ya. Namun yang diperselisihkan itu adalah manakah batasan auratnya bagi laki-laki. Ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, ya, dan diringkas menjadi dua. Pendapat yang pertama adalah bahwa aurat laki-laki itu adalah antara pusar dengan lutut, ya. Jadi pusar dengan lutut. Jadi ya, masuk ya, di dalamnya adalah apa? Fakhid ini apa namanya? Paha. Di paha ini aurat jamaah, ya, auratnya laki-laki, sehingga jangan diperlihatkan kepada yang lainnya, hatta diperlihatkan kepada laki-laki yang lain, ya. Oh nggak apa-apa pada yang laki-laki kok, apalagi kemaluannya sampai orang lain melihat, nah itu, ini lebih berdosa lagi, tidak diperbolehkan. Ya. Nah inilah mazhabnya jumhur ulama. Ya. Namun yang diperselisihkan lagi bahwa apakah pusar dan lutut ini termasuk aurat ataupun tidak? Nah itu. Namun ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa auratnya laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Yang dibedakan, yang berbeda pendapat adalah tentang apakah lutut dan pusar itu termasuk bagian daripada aurat, begitu. Nah dalilnya apa? Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang ini. Di antaranya adalah Nabi SAW pernah bersabda, al-fakhidu auratun. Paha itu adalah aurat. Nah, ini hadis pertama, ya. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ketika Nabi SAW pernah berkata kepadanya, la tubriz fakhidaka wala tanzur ila fakhidhi hayyin wala mayyitin. Jangan tampakkan pahamu dan jangan pula melihat paha orang yang hidup maupun orang yang sudah mati. Begitu. Ya. Makanya kalau kita sedang memandikan mayit, ya, yang harus kita tutup, ya, kalau untuk laki-laki adalah mulai dari pusar sampai ke lutut, Pak. Ya, itu yang harus ditutup. Baik, seperti itu. Ya. Kemudian hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni. Rasulullah SAW pernah bersabda, fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi minal aurah. Sesungguhnya anggota tubuh di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. Jadi dalil-dalil ini menguatkan pendapatnya jumhur ulama bahwa fakhid, ya, paha ini termasuk bagian daripada aurat, seperti itu. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa aurat laki-laki itu hanya kemaluan dan duburnya saja. Ya.
Jadi adapun paha maka tidak masuk ke dalam aurat. Ya. Nah ini pendapatnya salah satu dari pandangan Imam Ahmad dari mazhabnya Maliki dan juga pendapatnya Zahiriyah. Ya. Dalil mereka apa? Ketika mereka menyebutkan bahwa paha itu bukan aurat, ada satu riwayat yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi pada perang Khaybar. Kata Anas, lalu kami sholat subuh di sampingnya ketika masih gelap. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraannya dan Abu Talha juga mengendarai kendaraannya. Sementara aku, si Anas ini dibonceng oleh Abu Talha. Nah, saat itu Rasulullah berjalan di sepanjang lorong Khaybar. Dan ketika itu lututnya Anas bin Malik menyentuh paha Rasulullah hingga melorot sarung dari pahanya. Hingga aku melihat paha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kata Ibnu Hazm Al-Zahiri yang berpendapat bahwa paha itu bukan aurat, dia mengatakan bahwa jika seandainya paha itu aurat, tentunya Allah akan menjaga aurat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu. Namun kenapa sampai paha Rasulullah itu terbuka dan terlihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Begitu ya. Ini alasan mereka yang berpandangan bahwa paha itu tidak masuk ke dalam aurat begitu. Nah, dijawab oleh mereka yang berpendapat bahwa paha itu aurat. Mereka mengatakan bahwa ya, kejadian melorotnya sarungnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak disengaja. Artinya dengan sendirinya sarung itu melorot sehingga terlihat pahanya. Ya. Hal seperti ini ya menunjukkan bahwa ada ketidaksengajaan. Ya. Tidak sengaja terbuka paha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jika seandainya paha itu bukan aurat, tentunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu tidak menutup lagi paha beliau. Namun yang dilakukan oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam ketika terbuka pahanya, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam langsung menutupnya lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa tetap paha itu bagian daripada aurat seperti itu. Ya. Baik. Kemudian alasan yang kedua bagi mereka yang berpendapat bahwa paha itu bukan termasuk dari aurat. Ini hadisnya Aisyah radhiyallahu taala an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan paha beliau terbuka. Lalu Abu Bakar meminta izin masuk dan diizinkan. Sedangkan beliau dalam keadaan seperti itu. Kemudian juga Umar minta izin masuk dan diizinkan. Sedangkan beliau tetap dalam keadaan seperti itu dengan pahanya terbuka. Lalu Utsman meminta izin masuk, maka Nabi SAW langsung duduk dan memperbaiki pakaiannya. Seraya berkata, "Ala astahi min rajulin istaha minhul malaikah." Tidakkah aku malu kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, menurut mereka bahwa pembiaran paha Nabi SAW untuk dilihat oleh Abu Bakar dan Umar ini menunjukkan bahwa paha itu bukan aurat seperti itu. Ya. Baik. Nah, hal ini ternyata dijawab lagi bahwa peristiwa dan penuturan suatu keadaan yang sifatnya khusus, ya ini tidak boleh diangkat untuk dipertentangkan dengan hadis-hadis yang telah berlalu yang sifatnya umum, yang menunjukkan bahwa paha itu adalah aurat begitu. Ya, sehingga dari dua pandangan para ulama ini ya, untuk menentukan apakah paha itu aurat ataupun tidak, maka ada pendapat yang menggabungkan antara dua pendapat ini. Di antaranya adalah pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian pendapatnya dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa aurat itu auratan. Ada dua. Ada aurat yang ringan dan ada aurat yang berat. Adapun aurat yang berat itu adalah kubul dan dubur. Kemaluan dan dubur. Adapun aurat yang ringan adalah kedua paha.
Sehingga meskipun dianggap sebagai aurat yang ringan, namun kita tidak boleh meremehkannya ataupun dengan sengaja untuk memperlihatkannya kepada orang lain. Jadi seperti itu jamaah rahimakumullah. Ya tentunya hendaknya bagi kita sebagai seorang muslim ya untuk berusaha berpenampilan dan berpakaian yang sopan lah tentunya. Bahkan terkadang hal itu masuk ke dalam bagian dari kesopanan. Sehingga alangkah lebih baiknya ketika kita mengenakan celana, andaikan itu celana pendek, ya paling tidak menutupi paha kita. Begitu. Ya. Jangan sampai ya paha kita terbuka. Apalagi bahkan semua pahanya semuanya terbuka. Berarti kita cuma pakai daleman saja. Ya, keluar rumah dengan pakai daleman waliyadzubillah. Kalau ditanya, "Oh, auratnya yang penting ketutup." Nah, seperti itu ya. Ini enggak boleh. Ya. Dengan sengaja tidak diperbolehkan. Nah, begitu. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Tayyib. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah ya. Setelah kita membahas aurat bagi kita kaum laki-laki, maka kita masuk kepada pakaian-pakaian yang dibolehkan dan dianjurkan bagi kita sebagai kaum laki-laki. Ya. Apa saja sih pakaian-pakaian yang dibolehkan bagi kita sebagai kaum laki-laki? Pertama adalah pakaian yang berwarna putih. Maka ini pakaian yang paling baik. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha athhar wa atyab wa kaffinu fiha mautakum." Yang artinya adalah pakailah pakaian yang berwarna putih karena sesungguhnya itu lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah mayat kalian juga dengannya. Tayyib. Kenapa pakaian putih itu disebut dengan pakaian yang paling baik? Ya. Jadi penilaiannya kenapa harus warna sih? Ya. Kenapa bukan yang penting pakaian itu menutup aurat, ya kan? Ataupun yang penting pakaian itu coraknya bagus. Ya. Itu pakaian yang terbaik. Tapi Nabi SAW menyebutnya bahwa yang berwarna putih yang terbaik. Kenapa? Nah, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala ya, dalam kitab Nailul Autornya beliau menyebutkan jamaah alasannya dinyatakan lebih baik karena hal itu telah jelas ya. Adapun dikatakan lebih suci karena noda paling kecil yang jatuh di pakaian yang berwarna putih itu akan mudah tampak. Ya kan? Akan mudah terlihat. Ya. Sehingga bagi kita yang sedang memakai pakaian yang berwarna putih kok lihat nih ada noda, tentunya kita akan membersihkan noda tersebut dengan segera. Coba kalau pakaian tersebut warnanya nggak putih, hitam misal atau seperti ini, ya. Nah, kalaupun ada noda yang nempel ya masa bodoh amat. Ya. Bahkan kadang nih baju kita pakai berkali-kali nggak kita cuci aja, kalau kita ngerasa masih bau-bau wangi kita semprot ya juga tidak mengapa ya. Ini bagi orang yang belum nikah Pak, jomblo. Tapi kalau sudah nikah Pak, insya Allah istri kita perhatian Pak, pasti dicuci. Kalau yang belum nikah biasanya begitu, ya. Seminggu gak diganti-ganti. Ya. Punya baju 7, hari Senin pakai baju ini, Selasa ganti yang lain, sampai minggu berikutnya pakai itu lagi. Meskipun gak dicuci, yang penting orang kira setiap harinya kan diganti. Padahal juga nggak pernah dicuci. Jadi dicucinya sebulan sekali. Nah, jadi nggak ketahuan, nggak kelihatan kalau seandainya pakaiannya bukan berwarna putih. Nah itu yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala begitu. Ya, taib. Nah kemudian pertanyaannya, berarti pakaian yang bukan putih nggak baik dong? Nggak bagus dong? Tidak, bukan berarti nggak baik dan nggak bagus, tidak. Tapi sudah kita sebutkan bahwa pakaian yang terbaik dan yang tersuci itu adalah pakaian putih. Sebab tadi alasannya kan bisa kelihatan noda-noda yang jika menempel di pakaian kita. Nah namun jika seandainya kita mau mengenakan pakaian yang lain juga nggak mengapa. Ya, mau pakai warna biru kah, mau pakai warna hitam kah, mau pakai warna merah, hijau dan yang lain sebagainya, maka itu tidak mengapa. Nah ini pernah disebutkan dalam sebuah riwayat ketika sahabat Bara bin Al-Azib radhiyallahu taala anhu
Ia pernah mengatakan bahwa Nabi adalah orang yang bidang dadanya. Dan ia Bara' bin Azib ini pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ingat, pakaian yang berwarna merah. Lalu kemudian Bara' bin Azib mengatakan bahwa yang belum pernah aku lihat suatu pakaian yang lebih indah daripada pakaian itu. Jadi begitu ya. Jadi dibolehkan mengenakan pakaian selain warna putih begitu. Dan mungkin pernah kita mendapatkan satu hukum fikih tentang mengenakan pakaian yang berwarna merah itu dilarang nggak? Diperbolehkan. Ya. Kita diperbolehkan mengenakan pakaian yang berwarna merah. Atau warna hijau atau warna-warna yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Pakaian jenis apa sih yang paling afdol? Nah ini kita bicara tentang jenisnya. Kalau tadi tentang warnanya. Nah pakaian yang paling afdol itu kata Nabi SAW adalah jenis pakaian gamis. Ya. Jadi gamis itu pakaian yang lebih afdol. Kenapa? Karena kalau dilihat dari bentuknya, gamis ini lebih menutupi bagian-bagian tubuh kita. Daripada terkadang kalau kita hanya pakai sarung dan pakai baju atasan. Biasanya sudah pakai sarungnya adik kita, baju juga bajunya adik kita. Sehingga bajunya itu nyincing kalau orang Jawa bilang. Ya, jadi ngangkat. Kalau rukuk jadi ngangkat akhirnya kelihatan duburnya. Kan begitu, ya. Nah, kalau misalnya pakaiannya adalah pakaian yang lebar, yang besar, ya, contoh seperti ini bisa menutupi duburnya nggak ada masalah. Tapi kalau pakaiannya yang dikenakan adalah pakaian yang kecil biasanya nih, ya, kaum laki-laki yang terkadang dia habis dari nge-mall atau dari mana kan, cuman pakai kaos doang sama celana biasanya begitu. Dan sering saya dapati Pak, ketika terkadang saya telat sholat, saya sholat di belakang. Terkadang ada orang yang sholat di depan dengan pedenya, kadang ketika rukuk Allahu Akbar sudah nyincing. Ketika sujud sampai kelihatan celana dalamnya. Dan separuh dari pantatnya itu kelihatan. Jadi begitu. Jadi enggak dia tutupin begini ya. Subhanallah. Dan itu di depan kita pas. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Kita saja sedang sholat, kan begitu. Hal seperti ini perlu diperhatikan. Kalau memang kita mengenakan pakaian-pakaian yang seperti itu, hendaklah kita membawa alat-alat sholat, ya. Karena sholat itu kan kewajiban kita. Sehingga ketika masuk waktu sholat, kita bisa mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat kita seperti itu. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, bagi kaum laki-laki boleh nggak sih memakai celana panjang? Ini ya, terkadang saya sendiri itu sering dikritik Pak ya. Karena memang saya ketika ngisi di beberapa masjid-masjid yang masjid-masjid tersebut budayanya masih menganut tradisi sarungan ya. Sebenarnya nggak apa-apa sarung itu bagus, bukannya nggak boleh, bagus. Tapi yang jadi permasalahan kenapa nggak bolehin celana begitu loh ya. Kenapa nggak memperbolehkan celana? Padahal ada satu riwayat Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Beliau pernah mengatakan, "Malam yajid izaran falyalbas sarawil." Siapa yang tidak mendapatkan kain sarung, maka hendaklah ia memakai celana panjang. Ya, wa malam yajid na'lain falyalbas khufain. Dan siapa yang tidak mendapatkan sandal, adalah ia memakai khuf begitu. Nah, meskipun ini berbicara dalam bab yang lainnya, namun di sini Nabi SAW membolehkan mengenakan celana panjang. Jadi tidak mengapa. Ya. Atau tidak ketika misal ada beberapa masjid, bukan satu masjid. Ya, saya ngisi di masjid tersebut. Selalu dikritik, Ustaz kalau bisa pakai kain sarung. Buat apa pakai kain sama sarung? Ya, rumah saya kerukut.
Saya ngisi di Tangerang suruh pakai sarung, bayangin Pak. Dari Krukut ke Tangerang pakai sarung ya masuk angin Pak. Iya enggak? Iya. Ngelangkahnya susah, sulit ya. Sampai sana sarungnya kecipratan air kalau misalnya musim hujan. Ya. Kalau pas hujan ketika kita mau pakai jas hujan bagaimana kalau sarungan doang? Ya. Kalau sarungan berarti cuma pakai dalaman doang kan Pak? Kan bingung. Ya. Apa sarungnya dicopot dulu? Kan begitu ya. Ya. Artinya hal yang masih ditolerir, hal yang masih dibolehkan dalam syariat, jangan dianggap merupakan suatu yang aneh. Jangan. Kita pakai celana yang nggak ada masalah, yang penting tertutup auratnya, dan celananya pun bukan celana yang ketat, ya. Alhamdulillah Pak, celana sih insya Allah sih nggak ketat Pak, longgar ya. Yang tidak diperbolehkan, yang masih menjadi khilaf itu adalah celana yang ketat, begini nih, ya. Bentuk-bentuk lekuk tubuh, nah itu yang menjadi perkara yang masih dimakruhkan oleh para ulama begitu ya. Tapi kalau celananya masih longgar itu tidak mengapa, dan itu diperbolehkan seperti itu ya. Tayyib ya. Terkadang juga ada pernah di satu masjid ya, ketika saya ngisi kajian disuruh pakai jubah gamis. Saya bilang sama orangnya, nah bagus, itu suruh saya pakai gamis, berarti ente beliin saya gamis dong. Ajib nih, bagus ya. Antum sediain aja di sini gamis, saya dari rumah pakai celana, saya bilang begitu. Kadang dari segi penampilan saja kita ya dikritik. Saya kalau berpenampilan ya begini aja, yang penting bersih rapi, dan insya Allah alhamdulillah ini juga baju baru Pak kan begitu. Nah, seperti itu ya, bersih rapi selesai. Ya. Asal tidak kucel dan kurang rapi, itu kalau rapi nggak ada masalah. Jadi begitu. Bahkan kita dianjurkan bersikap sederhana kan, tidak perlu berlebihan. Pakai baju yang ada gambar naganya itu, nyembur emas begitu kan. Nah, itu masuk kepada pakaian syuhrah. Dan bisa jadi pakaian syuhrah itu pakaian yang dilarang, tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu. Bersikap tengah-tengah sederhana saja. Yang penting rapi dan ada kesopanan. Jadi seperti itu jamaah. Ya. Baik. Kemudian ya, yang berikutnya bagi kaum laki-laki ada anjuran untuk mengenakan sorban atau imamah. Namun ini bukan sunnah, cuman sifatnya sebagai perhiasan. Berhias. Ya, pakai imamah sorban itu dibolehkan, bukan dilarang. Ya. Tapi dianjurkan, diperbolehkan. Dan Rasulullah SAW paling suka sekali beliau mengenakan imamah atau sorban. Begitu ya. Sekali lagi bahwa sorban itu tidak bisa disebut sunnah, namun dia bagian dari hiasan perhiasan laki-laki. Maka diperbolehkan, kalaupun meninggalkan juga tidak mengapa. Ya. Gak harus sorbanan terus lah. Ya. Pakai kaos, pakai celana pendek, sorbanan kan gitu kan. Ya kan, kayaknya nggak cocok, nggak layak kan begitu. Ya kita bisa menempatkan lah pada tempatnya. Jadi termasuk tadi pagi saya bahas di Masjid Al Mubarak itu, setiap pagi alhamdulillah ada kajian setiap pada subuh itu. Ya, alhamdulillah ada kajian ya, kitab jami' ya tentang adab dan akhlak. Ya, di situ ada bab tentang masalah riya. Tadi pagi kita bahas bahwa terkadang hal-hal yang kita tampakkan yang dinilai itu bagian daripada ibadah itu biasanya sering menjerumuskan seseorang kepada penyakit riya. Paham nggak? Contoh begini, pakai sorban. Saya nggak mengatakan orang yang pakai sorban itu riya ya Pak ya. Jangan sampai nanti itu kajian di Baitur Rahmah menyesatkan tuh. Kata ustadznya pakai sorban itu riya. Enggak, saya nggak mengatakan itu. Ya, tapi mengenakan sorban, pakai jubah. Kita jalan di luar pakai jubah kemana-mana, ya. Ataupun mengenakan tasbih misalnya. Terlepas dari hukum tasbih, saya nggak berbicara hukum tasbih Pak Ustaz. Nah, ini kan merupakan hal yang nampak, yang orang lain itu bisa melihat. Nah, para ulama menyebutkan bahwa di antara sebab seseorang itu bisa terjatuh kepada penyakit riya itu ingin dipuji orang Pak. Ya.
ingin dianggap orang itu, oh ini orang soleh, ini pakainya sorban, pakainya ini gitu. Ya. Sehingga salah satu sebab di antara sebab terbesar seseorang terjatuh pada penyakit riya itu begitu. Ketika berpenampilan begitu islami banget, maka itu bisa menjerumuskan atau menyebabkan seseorang itu bisa masuk ke dalam penyakit riya. Nah, sekali lagi saya katakan, Pak, bukan berarti orang yang sorbanan itu riya, Pak. Enggak, ya. Riya itu masalah urusan hati dia, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, berpenampilan demikian itu lebih besar, ya, untuk terjatuh kepada penyakit riya. Jadi begitu. Saya berjiwa biasa-biasa aja, ya. Biasa-biasa aja. Jadi begitu. Pernah suatu waktu ada satu kisah. Saya pulang ke kampung. Memang di daerah saya sudah dikenal lah. Ya. Kalau saya artinya sudah, alhamdulillah ada media itu, banyak orang-orang kampung itu tahulah saya berseliweran di media sosial. Sudah tahu ya, disebut ustadz lah istilahnya orang kampung. Kiai lah. Ketika saya memakai celana sama pakai kaos ini ditegur sama mereka. Ya. Kalau sudah tingkatan ustadz itu harus pakai kupluk. Nah, dia bilang gitu. Harus pakai peci putih gitu, sama baju koko putih gitu. Kalau keluar udah nggak boleh pakai kaos lagi. Waduh, gimana begini? Kalau saya pakai begitu terus masuk mall ntar dikira teroris, Pak. Ya. Orang-orang Islami begini kan. Nah, seperti ini. Jadi katanya belum afdal kalau tidak pakai kupluk begini. Ya, waliyadzubillah. Ya, ini hanya sebagai zina, hiasan. Yang penting pakaian yang kita kenakan itu menutup aurat seperti itu. Ya. Tayyib. Kemudian, ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Kita masuk ke pakaian-pakaian yang dilarang bagi kaum laki-laki. Nah, jadi inilah mulai batasan-batasan berpakaian yang dilarang bagi kaum laki-laki. Taib. Ada beberapa pakaian-pakaian yang dilarang bagi kaum laki-laki. Pertama, diharamkan memakai pakaian yang khusus untuk wanita, nggak boleh. Dengan alasan apapun, cuman buat bercandaan nggak boleh. Antum pakai daster 17 Agustus main bola. Nah, ini nanti nih, Bang Nana ya. Larangan begitu ya. Ada perlombaan diperbolehkan, silahkan tafadhol ya. Namun jangan sampai perlombaan tersebut melanggar syariat. Jadi begitu ya. Boleh tafadhol, silakan kalau memang ingin berlomba, tapi jangan sampai melanggar syariat. Di antaranya begitu. Laki-laki disuruh mengenakan pakaian wanita. Bahkan ancamannya keras. Ya. Kata Nabi SAW bahwa orang-orang yang menyerupai wanita, laki-laki menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki, maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad. Jadi Nabi melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ya, hati-hati ya, jangan sampai ya pakaian yang menjadi ciri khas punya wanita dikenakan laki-laki dan punya laki-laki dikenakan wanita. Ada pertanyaan muncul, Ustaz. Sekarang begini, bagaimana kalau wanita itu memakai celana? Kan itu khasnya laki-laki. Nah, sekarang celana yang bagaimana dulu? Ya. Kalau celananya itu celana khas dipakai untuk wanita boleh, tapi tidak boleh dipakai untuk di luar. Ya. Dipakai untuk di dalam. Itu diperbolehkan. Ya. Bahkan enggak pakai pakaian pun di dalam boleh, ya kan? Tapi khusus di kamar bareng sama suaminya, begitu. Ya. Jadi kalau selama itu bukan ciri khasnya laki-laki, maka diperbolehkan. Tapi kalau dia dengan sengaja pakai pakaian khusus laki-laki, penampilannya penampilan laki-laki, sampai potongnya saja potongan laki-laki, begitu rambutnya. Kita tegur, Mas kok suaranya kok kayak perempuan gitu. Ya.
Kita panggil Mas, ternyata maaf Mas, saya bukan laki-laki ya. Kan kita kaget ya. Dia perempuan tapi berpenampilan laki-laki, maka ini diharamkan. Seperti itu juga laki-laki yang nggak boleh berpenampilan seperti wanita, begitu. Kemudian jamaah, yang berikutnya, pakaian yang dilarang bagi laki-laki adalah isbal. Apa itu isbal? Menjulurkan kain melebihi kedua mata kaki. Meskipun ini hukumnya ada perbedaan pendapat ya dari kalangan ulama ya. Jadi begini, simpelnya saja begini, bahwa isbal maknanya adalah mengenakan kain yang melebihi kedua mata kaki. Kain apa saja, entah itu celana, entah itu sarung, entah itu jubah, pokoknya kain yang melebihi kedua mata kaki itu disebut isbal. Ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwa kalau dalam keadaan sombong maka hukumnya haram. Ini tidak ada perbedaan ulama tentang masalah itu. Jadi kalau kita memakai celana, sarung, kain apapun melebihi kedua mata kaki kita dalam keadaan sombong ya, maka itu hukumnya haram, Pak, tidak boleh. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah jika memakainya tidak dalam keadaan sombong. Nah, apa hukumnya? Nah, hukumnya adalah secara umum saya katakan tetap dihukumi makruh. Ya, tetap dihukumi makruh meskipun tidak dalam keadaan sombong. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya makruh, bukan boleh, tapi hukumnya makruh. Ya, silakan bagi mau yang dibenci terus dalam syariat, silakan gunakan celana yang melebihi kedua mata kaki. Nah, sebagian ulama ada yang menghukumi tetap hukumnya haram, baik itu dalam keadaan sombong maupun tidak dalam keadaan sombong, sama saja hukumnya. Kenapa? Karena di samping ada hadis-hadis yang menyebutkan ada lafaz khuyala, yaitu kalau sombong, tapi banyak hadis-hadis yang lain juga menyebutkan tentang isbal yang tidak diikuti dengan sombong. Tetap itu hukumannya adalah hukumnya haram. Ya. Sebagaimana salah satunya sebuah hadis yang dimana Nabi SAW pernah bersabda, ya, bahwa ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Ya. Segala sesuatu yang melebihi kedua mata kaki, ya, dari kain yang dikenakannya maka tempatnya adalah di neraka. Nah, di situ tidak ada kalimat khuyala, tidak ada kalimat ataupun kata sombong. Ya. Sehingga hal tersebut ya menunjukkan, menandakan bahwa baik seseorang itu dalam keadaan sombong ataupun tidak, maka tetap hukum isbal itu diharamkan, begitu. Namun hukum dasarnya secara umumnya bahwa kalau tidak sombong maka itu masuk ke dalam kategori hukumnya makruh. Tetap isbal tidak diperbolehkan, minimal hukumnya makruh, dan paling berat dia hukumnya sombong. Sehingga bagi kita semua jamaah sekalian rahimakumullah, beragama itu jangan karena logika. Masa kita pakai celana, pakai sarung kok nyingkrang, ya, mentang-mentang kita di Jakarta sering banjir gitu, celananya dinaikkan ke atas, ya. Kan kalau orang lihat kan kayaknya nggak pantas, ya. Udah pakai kaos kaki dari bawah, di atasnya cingkrang kan begitu, kayaknya kayak apa begitu, nggak pantas saja gitu, apalagi masuk buat kondangan begitu. Nah, biasanya orang ketika menilai penampilan seperti itu, ya, penilaiannya itu berdasarkan bagus enggaknya. Padahal ini masalah syariat, Pak. Masalah larangan dalam Islam. Ya. Mau enggak mau, sudi enggak sudi, pantas enggak pantas, ya, tetap wajib bagi kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Ya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, saya enggak menganjurkan, tapi begini, andaikan pun celana kita masih panjang, paling tidaklah dilipat begitu. Saya nggak menganjurkan ya, tapi andaikan pun celana kita masih panjang, paling tidak monggo dilipat, silakan. Ya. Dan faedahnya sangat banyak. Di antaranya yang nggak cepat kotor, nggak gampang terkena najis, dan yang lain sebagainya.
Begitu, ya. Saya ada satu makalah terkait tentang masalah isbal. Insya Allah makalah ini sangat lengkap sekali untuk membahas tentang masalah hukum isbal. Ya. Di situ banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan meskipun tidak sombong, tetap Nabi SAW melarangnya. Nah sekarang kembali ke kita. Saya sih tidak memaksa, ya. Dan syariat ya, juga tidak memaksa. Ya. Silakan bagi kita yang berpegang teguh kepada agama Allah dengan baik, ya ayo mulailah merubah diri. Di antaranya adalah berpenampilan. Ya jadi begitu. Nah, jangan sampai itu Ustaz ini mengharam-haramkan, enggak. Saya cuma menyebutkan dalilnya sudah. Ya. Dan saya menyebutkan hukum sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Adapun yang menerima ya silahkan. Masing-masing dari kita. Kan begitu ya. Silakan, jangan sampai hanya karena ini, Pak. Saya ngisi kajian di satu tempat akhirnya apa? Akhirnya diusir. Kami tidak menerima kajian dari golongan ini. Kami Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh apa bedanya? Kan begitu. Ini kan hanya masalah khilaf hukum begitu. Silahkan kalau nggak mau menerima, bantah dengan dalil juga gitu. Ya nggak? Kalau mampu silahkan. Ataupun punya pandangan lain dari ulama lain, ya silahkan. Ya, kan ini kan beda pandangan saja. Ya. Tapi jangan sampai akhirnya ya menyebutkan golongan ini ya haram untuk ngisi kajian di sini dan sebagainya. Padahal baru sekali ngisi. Itu pun kita menjawab karena ditanya, terpaksa kita jawab. Kita sudah bilang ini mungkin dijawab nanti ya dalam bab lain. Enggak usah butuh jawaban langsung gitu. Ya akhirnya kita jawab. Meskipun pahit masa kita mau diam kan? Kan begitu ya. Jadi seperti itu jamaah. Sekali lagi ini kembali kepada untuk masing-masing, kepada kita masing-masing. Silakan. Tapi ingat ya bahwa inilah syariat yang telah mengatur tentang kita berpakaian, dan di antara larangan kita berpakaian adalah dengan menggunakan celana isbal begitu. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah ya. Yang berikutnya, pakaian yang dilarang bagi kaum laki-laki adalah mengenakan sutra yang murni. Nah, nggak boleh tuh ya. Jangan menggunakan sutra ya. Jangankan sutra Ustadz ya. Orang baju yang bahannya agak bagus dikit aja nggak bisa beli ya. Apalagi sutra kan begitu. Ya, terkadang mungkin karena kita ingin berpenampilan agak necis di satu undangan, mungkin karena mungkin kita pejabat daerah misal ketua RT lah, RW lah, ketika camatnya datang ataupun ketika gubernurnya datang, kita pengen berpenampilan dengan penampilan yang bagus sehingga kita mengenakan baju yang berbahan sutra. Ingat, bagi kaum laki-laki memakai sutra itu haram. Nabi SAW pernah bersabda, la talbasul harir fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Jangan kalian kenakan pakaian yang berbahan sutra. Kenapa? Siapa saja yang mengenakannya di dunia, Allah tidak akan mengenakannya di akhirat. Baik. Apa maksudnya? Bahwa pakaian sutra itu pakaian penduduk surga. Begitu. Sehingga dari kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW seakan-akan beliau ingin mengatakan begini, kalau kau sudah mengenakan dulu di dunia, berarti engkau nggak punya hak untuk mengenakannya di akhirat. Begitu ya. Sehingga kalau tidak berhak untuk mengenakannya di akhirat, ya berarti nggak ada surga bagi kita, Pak. Jadi begitu ya. Berarti mengenakan pakaian yang berbahan sutra murni, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Ini tidak ada perbedaan para ulama, jelas. Kalau yang murni berarti haram begitu. Seperti itu. Baik, kemudian boleh enggak sih misal pakaian biasa namun ada sedikit-sedikit sutranya begitu. Ya. Misal ada corak dari sutra, ya. Boleh atau tidak? Nah, sekali lagi, Islam itu sebenarnya enggak saklek-saklek amat, Pak. Ya. Kalau memang itu bagian daripada hiasan pakaian kita, maka Nabi SAW membatasi hanya seukuran 4 ruas jari maksimal. Misal ada kain sutranya yang nempel begini nih, ya, ataupun begini nih, ini sutranya nih, ini baju biasa, itu diperbolehkan. Ya mengapa? Tapi kalau yang benar-benar murni, ya, terbuat dari sutra semuanya, maka itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Ya, thayyib. Kemudian
Bagaimana hukumnya jika seandainya pakaian itu digunakan untuk terapi? Ya, katanya ya menggunakan pakaian yang berbahan sutra itu bisa mengobati penyakit gatal-gatal. Katanya begitu ya. Padahal kita tahu ulat, Pak. Ulat itu padahal kalau udah ngena ke kita kan gatal juga, Pak. Nah, sutra itu dari mana, Pak? Dari ulat. Ya. Orang kadang aneh-aneh, Pak. Kalau berobat yang aneh-aneh. Ada ular kobra buat obatan gitu. Kayak nggak ada obat yang lain saja. Padahal Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan obatnya. Dan Allah tidak pernah menganjurkan berobat dengan jalan yang haram, itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena berobat itu ternyata bukan kewajiban. Berobat itu pilihan. Ingat ya, hukum berobat Pak bukan suatu kewajiban, tapi pilihan. Artinya boleh kita nggak berobat, boleh. Ya, boleh. Kan bukan bentuk dari ikhtiar. Ustadz gitu misalnya begitu. Nah kalau kita mau sabar dengan penyakit kita, maka dosa kita digugurkan. Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita yang punya penyakit ayan. Kalau sudah ayannya kumat nih, auratnya tersingkap. Datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku agar supaya ayanku ini sembuh. Kata Nabi ini, saya mau doakan ayanmu sembuh atau kamu tetap dalam keadaan ayan, namun dosa-dosamu diampuni Allah karena kesabaranmu atas penyakit tersebut. Berarti kan berobat itu pilihan. Ya, maka akhirnya orang tersebut mengatakan bahwa wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah soalnya kalau saya ayan biasanya tersingkap aurat saya. Ya sudah kalau begitu biarkan ya saya tetap ayan, akan tetapi kalau pas kumat maka doakan kepada Allah agar supaya Allah menutupi aurat saya begitu. Akhirnya Nabi mendoakannya. Jadi ketika perempuan itu tiba-tiba dia ayannya kumat, maka auratnya itu tidak pernah tersingkap. Jadi begitu. Makanya para ulama menggunakan dalil ini ya dengan menyebutkan bahwa berobat itu sifatnya pilihan, bukan kewajiban. Ya. Jadi begitu. Jadi bukan kata saya tapi ini kata ulama, pilihan. Sehingga seandainya kok hal itu dilarang ya, sudah diharamkan mengenakan sutra, ya tentunya kita bisa mencari obat yang lain. Masih banyak obat yang lain insyaallah. Jadi begitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, Pak, silakan. Enggak ada, Pak. Difaham apa karena enggak paham? Apa yang mau ditanyakan kan begitu. Ya, belum panas sih, ya, betul ya. Baru mukadimah karena hujan nggak panas-panas Pak. Ya. Iya, artinya meskipun saya nggak menganjurkan, tapi lebih baik dilipat daripada menjulur melebihi kedua mata kaki gitu Pak. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang lain kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.